Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Praktikum Online Laboratorium Teknik Informatika. Ini merupakan pertemuan keempat untuk mata praktikum IMK atau Interaksi Manusia dan Komputer. Nah, di pertemuan keempat ini kita akan membahas mengenai wireframe, di mana ini merupakan tahap keempat untuk model desain thinking by IDEO. Nah, langsung aja kita masuk untuk materi pada pertemuan kali ini. Pada video kali ini kita akan masuk pada pertemuan keempat, yaitu wireframe. Nah, kita sudah masuk pada tahap keempat di model Design Thinking by IDEO, yaitu Prototype Layouting. Ini merupakan pertemuan keempat, 5 dan 6. Nah, di mana kita akan belajar membuat wireframe, mockup, dan prototype clickable. Kemudian, apa itu wireframe? Jadi, wireframe secara visual itu merupakan kerangka atau blueprint berupa garis-garis bidang datar yang mewakili tata letak dari elemen-elemen antarmuka aplikasi, seperti gambar, menu, konten, tombol, link, form, karakter, dan lainnya. Apa saja fungsi dari wireframe? Jadi fungsinya itu bukan untuk mempresentasikan desain visual, namun lebih menekankan isi dari aplikasi dan menyampaikan susunan, struktur, tata letak, navigasi, serta konten dari aplikasi. Nah, pada umumnya wireframe ini disajikan dalam bentuk hitam putih. Ada dua jenis wireframe, yaitu yang pertama ada low fidelity dan yang kedua itu ada high fidelity. Yang pertama kita akan membahas low fidelity. Nah, ini merupakan perancangan tata letak antarmuka aplikasi dilakukan dengan menggambarkan sketsa pada suatu media bidang datar seperti kertas, karton, atau semacamnya, sederhana dan berfokus pada elemen dasar. Biasanya itu dia berwarna netral seperti hitam, putih, dan abu-abu. Nah, contohnya seperti gambar. Lalu yang kedua itu ada high fidelity atau mockup. Nah, ini merupakan perancangan tata letak antarmuka aplikasi dilakukan dengan menggambarkan visualisasi dari tampilan aplikasi. Versi detail dari low fidelity-nya, terdiri dari banyak komponen seperti icon dan warna. Selanjutnya itu ada komponen dari wireframe. Yang pertama ada navigasi. Nah, ini merupakan aplikasi didesain dengan navigasi yang sederhana, sehingga pengguna merasakan kesederhanaan penggunaan aplikasi untuk mencapai tujuannya. Lalu yang kedua ada desain informasi, dibentuk berdasarkan hasil riset dan penelitian, seperti pada form pendaftaran yang memiliki desain informasi berbeda dengan form masuk, hingga tema desain yang digunakan. Lalu yang ketiga itu ada desain interface, berfokus pada tata letak antarmuka. Pada praktikum ini menggunakan guideline dari material.io. Nah, komponen dari wireframe sendiri itu kalian bisa lihat di material.io. Di material.io ini kalian bisa lihat biasanya itu komponen wireframe untuk mobile ya. Nah, langkah-langkah dalam membuat wireframe itu ada 3. Yang pertama, mencari referensi pihak ketiga, lalu yang kedua mengumpulkan sumber-sumber rujukan, dan yang ketiga itu membangun wireframe. Selanjutnya itu kita akan melakukan studi kasus, yaitu pada aplikasi J1 Mobile, di mana kasusnya itu pengguna ingin memeriksa saldo rekening. Jadi yang pertama dia membuka aplikasi J1 Mobile. Nah, yang pertama itu beranda, lalu yang kedua itu ada rekening, dan yang ketiga itu ada detail dari rekeningnya. Dan langsung saja kita masuk pada Figma. Kalian buka Figma-nya, kita akan membuat wireframe di aplikasi Figma. Ini merupakan tampilan Figma kalau misalnya kalian buka di web. Jadi kalian bisa lewat web atau kalian download aplikasinya. Nah, di sini saya menggunakan lewat web. Kita login dulu atau kalian bisa sign up kalau misalnya belum memiliki akun. Di sini saya login pakai email Google. Nah, di sini ini merupakan tampilan awal dari Figma-nya. Di sini ada recent. Di recent ini itu file-file yang sebelumnya kalian buka. Jadi yang terakhir kalian buka dari atas sampai ke bawah itu apa aja, itu kalian bisa lihat di recent. Lalu di draft, nah di sini ada banyak ya, nanti semuanya bakalan kesimpan di draft. Lalu di sini ada community, lalu ada project. Kalau misalnya kalian mau bikin suatu project bareng teman-teman nih, di sini kalian bisa bikin project. Kemudian di sini ada create new team-nya. Kalau kalian mau bikin project terus bareng teman-teman gitu, kalian bisa
buat tim di sini. Nah, misalnya di sini ya, ini salah satu contoh projectnya. Di sini ada fan project namanya, terus anggotanya di sini ada. Kalau misalnya kalian udah bikin, nanti ada anggotanya di sini. Terus kalau misalnya kalian mau bikin project, tinggal new project aja di sebelah kanan. Di sini ada membernya. Terus setahu saya kalau misalnya kalian mau bikin project tuh, untuk yang free itu cuma bisa 3 project aja, sisanya kalian harus upgrade. Terus kalau udah, kita langsung aja masuk ke wireframe-nya. Di sini kalian tinggal klik new sebelah kanan. Nah, ini merupakan tampilan kerja untuk file baru. Kalian bakalan bikin di sini, terus di sini ada, nah di sini ada file, edit, view dan lain-lain. Terus di sini ada move, scale, dan ini ada frame-nya. Di sini ada komponen kalian bisa pakai rectangle, ellipse, dan lain-lain. Terus ini ada pen, ini buat teks, ini buat hand tool, dan ini buat komennya. Nah, ini buat nama filenya, misalnya kalian ganti kan. Nah, di sebelah kanan itu di sini ada ini profile kalian. Terus di sini kalian bisa share. Nah, kalian bisa share di sini. Kalian bisa pilih, misalnya kalian masukin email teman, terus kalian bisa pilih sini. Dia bisa ngedit sama atau bisa nge-view. Terus kalau misalnya ada kalian pilih siapa aja, nanti biasanya yang bisa ngedit itu cuma 2 orang. Jadi yang owner sama yang bisa ngedit itu owner sama ada 1 orang lagi. Nah, sisanya itu kalian bisa undang teman buat nge-view aja. Jadi sisanya nge-view. Kalau untuk nge-view itu bisa banyak orang, tapi kalau edit itu cuma buat 2, jadi owner sama 1 orang lagi gitu. Terus di sekali udah, ini buat nampilin hasil desain yang udah kalian bikin. Terus ini ada desain, prototype, sama inspect. Di desain ini nanti bakalan ngatur komponen-komponen aja, diatur di sini propertiesnya. Terus di sini ada prototype sama ada inspect. Oke, kita langsung aja. Pertama di page 1 tambahin frame. Nah, untuk frame kita basisnya Android ya. Kalau untuk Android kan sekarang Android tuh tampilan layarnya lebih gede. Jadi kita pakainya Google Pixel 2 XL. Kita pakainya ini. Terus kalau untuk di Figma kalian bisa gunain buat zoom in sama zoom out-nya bisa pakai mouse. Jadi kalau misalnya kalian desain di Figma atau apapun itu biasanya lebih enak pakai mouse kan. Jadi kalau misalnya kalian mau zoom in, tinggal kontrol terus roll ke depan gini tuh. Kalau misalnya zoom out, kalian tinggal kontrol terus roll ke belakang gitu, gampang. Terus kalau misalnya kalian mau geser-geserin, tinggal klik roll, tinggal tekan rollnya aja, terus ya udah digeser-geser deh, bisa gitu. Terus ya udah, kalau udah kita coba bikin aja. Nah, untuk tadi kan saya udah bahas ada material BTO ya. Nah, kalian bisa lihat nanti di sini material BTO-nya. So, di sini ada komponen. Terus kalian bisa pilih mau lihat apa aja komponennya. Misalnya kita di sini mau lihat button navigation. Nah, nanti di sini bakalan kayak banyak dijelasin gitu sama mereka tentang button navigation. Kalian bisa belajar di sini tentang, misalnya di sini jangan menggunakan button navigation bar itu kurang dari 3. Jadi nggak boleh kurang dari 3. Terus kalau yang ini button navigation itu jangan lebih dari 5 gitu. Jadi harus tengah-tengah. Nah, di sini juga dijelasin kayak icon-iconnya, terus nah di sini tuh banyak kayak ketentuan-ketentuan yang bisa kalian pelajarin, kayak
Nah, di sini buat mobile itu ada ketentuannya. Jadi kalau misalnya portrait, nanti buat ikonnya dikasih tahu tuh lebarnya berapa, tingginya berapa, kayak gini. Terus nanti di sini buat ikonnya misalnya kayak minimal width-nya 80. Terus ini batas-batasnya dikasih tahu. Kalau buat landscape itu berapa? Nah, di sini 24. Nah, gitu. Di sini kayak kalian bisa belajar. Langsung aja kita bikin. Di sini kita pakai rectangle. Kita pertama buat ininya dulu. Nah, ini kan mau kita taruh di belakang si ini ya. Jadi ini kita geser aja ke
sebelum sini. Jadi itu kita ini kita geser ke bawah. Nah ini pas di scroll supaya dia tetap di sini, nggak bawah. Ini kita shift dulu. Terus kita drag ini. Di sininya fix position dan scrolling. Nah jadi dia nggak bakalan. Nah di sini dicentangin fix position while scrolling. Jadi ketika ini kita scroll, dia tetap di posisi sini, nggak berubah-ubah. Gitu. Nah kira-kira kayak gini nanti. Nah kira-kira bentuknya kayak gini. Nah kira-kira bentuk wireframe-nya untuk aplikasi Jepang Mobile itu seperti ini wireframe-nya. Terus kalau misalnya kita mau coba lihat hasil, klik di present-nya. Nah bentuknya kayak gini. Nah, pas kita scroll ini tetap di sini, nggak kemana-mana. Nah untuk wireframe kayak gini kira-kira. Terus untuk aktivitinya buatlah wireframe sesuai dengan kasus yang kalian buat pada user flow berdasarkan pertemuan ketiga kemarin menggunakan aplikasi Figma. Nah Figma dapat diakses melalui browser atau download di PC kalian. Kemudian wireframe dibuat individu atau satu orang satu kasus, tidak sama dengan anggota kelompoknya. Jadi wireframe-nya dibuat individu, satu orang satu kasus, tidak boleh sama dengan anggota kelompoknya. Upload dengan format nama lengkap _act4 _imk.pdf. Untuk laporan akhirnya, buatlah wireframe yang lebih lengkap dari activity, boleh dilanjutkan dari wireframe saat activity dan dilengkapi. Kemudian berikan penjelasan langkah-langkah pembuatan dari wireframe yang kalian buat, seperti komponennya, fungsi-fungsinya, kemudian langkah pembuatannya, dan lainnya. Nah, upload dengan format nama lengkap _la4 _imk.pdf. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih. Sekian untuk pertemuan kali ini, semoga videonya bermanfaat. Kalau ada yang mau tanyakan, silahkan tanyakan di Google Meet. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan dalam penyampaian materinya. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Dan sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.